teman-teman, ini adalah bagian belakang rumah aku. Di sini awalnya hanya satu lantai, dan ini awalnya adalah ruangan dapur yang kemudian oleh aku dan suami diubah menjadi ruangan tempat bersantai, dan juga di atas ada ruangan lagi. Nah, jadi aku membuat dua ruangan di sini. Ruangan yang baru yaitu ruangan kamar tidur yang juga untuk tempat bersantai. Nih, sekarang berubah seperti ini ruangannya. Kondisi sebelumnya kalian bisa lihat di foto. Dulu ini adalah meja dapur. Ini bagian sini dulu adalah meja dapur yang sekarang aku ubah untuk menempatkan sofa di sini untuk ruang bersantai. Nah, dinding ini adalah dinding kamar mandi. Dulu awalnya dindingnya hanya setengahnya saja kamar mandinya. Jadi dari sofa ke sana itu dulu awalnya adalah bagian dapur, jadi masih meja kompor di sini. Kemudian bagian situ adalah meja untuk cuci piring. Tapi oleh aku dan suami sekarang kamar mandinya jadi dipanjangin, jadi langsung mentok ke tembok sini. Jadi ini panjang adalah dinding kamar mandi. Jadi ruangan ini adalah ruangan kamar mandi. Jadi ini ruangan kamar mandi yang aku buat. Ini adalah dinding kamar mandi. Oh iya, ini adalah kreasi suami aku. Ini tempat lampu, tapi sekarang lampunya kemarin sempat bermasalah, jadi belum dipasang lagi lampu. Jadi masih kosong seperti itu. Nah, kalau ini tadinya tempat sepeda. Kalau sepeda beberapa waktu tidak digunakan, kita gantung di sini karena tidak ada untuk tempat penyimpanan sepeda atau parkir sepeda. Sekarang sepedanya sedang dipinjam, jadi tempat sepedanya masih kosong. Nah, dan ini ruang bersantai. Kenapa dijadikan ruang bersantai? Karena kita pikir di bagian belakang rumah kita itu adalah, kita lihat, nah, nih. Di bagian belakang rumah ini adalah sungai. Jadi kita juga menempatkan pintu belakang di rumah, pintu belakangnya yang separuh-separuh. Jadi kita hanya bisa membuka bagian atas, bagian bawah juga bisa dibuka. Tapi karena di sini ada anakku yang masih kecil, khawatir terjatuh, maka aku bagi pintunya menjadi dua. Jadi yang bawah selalu terkunci dan yang atas aku buka supaya udaranya terbuka. Jadi banyak angin yang masuk. Ya, untuk bagian belakang. Nah, kalian perhatikan, ini adalah atap kamar mandi yang di atasnya adalah tempat tidur atau ruangan tidur di atas tangga tadi. Nah, seperti ini untuk alas tempat tidur yang sekaligus menjadi atap kamar mandi. Nah, ini adalah jendela yang tadinya adalah jendela dapur, tapi sekarang menjadi jendela kamar mandi. Seperti ini. Aku terinspirasi untuk membuat ruangan ini menjadi seperti ini, yaitu lihat di Instagram tentang tiny house, kemudian loft room yang ruangan atau rumah satu lantai dibuat menjadi ruangan atau rumah dua lantai. Ini seperti ini kondisinya sekarang. Ini juga partisi baru yang aku buat karena dulu awalnya hanya tembokan sampai sini saja. Tembokan sampai situ, kemudian aku buat partisi baru. Ini dari kayu palet, jenis kayu jati apa ya? Pokoknya semacam itulah. Aku buat seperti ini. Coba kita akan naik ke atas. Naik ke atas. Nah, ini tangga yang ini juga aku buat baru.
karena adanya ruangan di atas. Ini terbuat dari kayu jati, tapi untuk pegangannya ini dibuat ke tukang pagar dan tukang tangga. Jadi dibuat oleh tukang las. Kenapa memilih besi? Karena supaya lebih aman. Nah, ini juga aku pagari dengan besi yang tinggi untuk ruangannya. Jadi di sini adalah ruangan tempat tidur atau tempat bersantai. Di sana ada jendela yang mengarahkan ke pemandangan di luar, yaitu pemandangan sungai. Ini juga nih, kalau kalian lihat, karena memang konsepnya tadi rumah satu lantai, jadi ini sebenarnya untuk udara masuk. Nih, bagian untuk udara masuk. Jadi ada 3 tuh. Apa itu namanya ya? Pokoknya semacam itu. Ini juga ada sarang nyamuknya. Tapi tidak aku bongkar, tidak aku ubah karena kalau dibongkar lagi, diubah lagi akan memperlama waktu kerja tukang dan juga akan menambah pengeluaran biaya. Jadi aku biarkan seperti ini saja. Nah, kalau jendela itu, jendela yang ini aku buat baru. Ini juga dibuat manual oleh tukang, disesuaikan ukurannya. Sebenarnya aku pengen jendela yang lebih besar, tapi berdasarkan perhitungan kekuatan dinding, sepertinya tidak bisa membuat jendelanya jadi besar, hanya sebatas seperti itu. Tapi sangat menolong sekali karena bagian belakang adalah sungai, jadi banyak angin juga yang masuk meskipun jendelanya berukuran tidak terlalu besar. Nah, kemudian di sini aku pagari dengan pagar yang lumayan tinggi. Jaraknya hanya di sekitar 30 cm dari atap. Hanya sekitar 30 cm dari atap ke pagar ini. Ini pagarnya sekitar 70 cm. Kenapa aku buat pagar yang tinggi? Seperti yang sudah aku bilang, aku di sini punya anak yang masih kecil, masih balita. Jadi khawatir jika kita sedang bersantai di atas sini, balita itu kan nggak bisa diam ya. Jadi takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi kita pagari dengan pagar yang setinggi ini. Nah, seperti itu. Nah, sebenarnya material apa sih yang digunakan untuk dijadikan tumpuan atau ruangan di bagian atas dari toilet ini? Nih, aku kasih lihat. Nah, ini aku gunakan kayu. Aku gunakan kayu untuk jadi alas di ruangan atas ini. Aku gunakan kayu ini, kalau tidak salah jenis kayunya jenis kayu nangka atau apa gitu ya. Sebenarnya suami sih yang lebih tahu. Cuma ini adalah kayu. Di sini ada barang-barang yang bekas. Aku gunakan, belum disimpan. Nah, aku alasi karpet, baru ditempati oleh kasur untuk ruangan bersantai. Kita lihat jika melihat bagian bawah. Nah, seperti ini. Nah, kalau tanya budget yang aku keluarkan untuk membangun loft room ini, yaitu sekitar kurang lebih 5 juta sampai 6 juta. Karena biaya untuk membuat pagar tangga ini sekitar 1.600.000. Ini untuk pagar tangga besi ini sekitar 1.600.000. Kemudian untuk kayu dan tukang ya sekitar 4 jutaan. Seperti itu. Yang agak mahal sih ini ya. Nih, tangga ini karena terbuat dari kayu jati.
Nah, mudah-mudahan sih bisa menginspirasi untuk teman-teman yang punya ruangan kecil, tapi membutuhkan ruangan yang lebih banyak. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum.